Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan percobaan tentang pembiasan cahaya, kemudian percobaan iris pupil mata, dan percobaan bintik buta. Masing-masing dari praktikum tersebut mempunyai tujuan. Yang pertama, pembiasan cahaya itu bertujuan untuk mengetahui pembiasan cahaya. Sedangkan untuk bintik buta itu mempunyai tujuan. Yang pertama, mengetahui bagaimana bayangan benda jika mengenai bintik buta. Yang kedua, menentukan jarak benda yang Anda lihat yang bayangannya tepat mengenai bintik buta. Kemudian percobaan yang terakhir yaitu iris pupil mata. Ini mempunyai tujuan untuk mengetahui reaksi pupil mata manusia pada cahaya redup dan terang. Kemudian mengetahui reaksi pupil mata kucing pada cahaya redup dan terang. Sebelum melakukan percobaan, kami akan memperkenalkan dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Retno Safitri. Saya Winnie Handayani. Saya Siti Rofikotul Intikana. Saya Ruby Atun. Saya Ferdi Durinanto. Saya Yudi Andrianto. Terus selanjutnya alat dan bahan. Alat dan bahan percobaan pembiasan cahaya. Yang pertama ada lampu senter. Yang kedua celah cahaya. Yang ketiga balok kaca. Keempat kertas putih. Kelima busur derajat. Keenam lensa cembung. Ada lensa cekung, layar, lilin, dan yang terakhir penggaris. Untuk selanjutnya percobaan bintik buta. Alat dan bahannya ada gambar A dan gambar B, tabel pengamatan, alat tulis. Alat dan bahannya ada lilin, korek api, senter, kucing, tabel pengamatan, yang terakhir alat tulis. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pembiasan cahaya. Sebelumnya kita harus mematikan lampu dulu agar ruangannya redup. Setelah itu baru kita nyalakan senter untuk melakukan praktikum. Nah, senter ini digunakan untuk melakukan pembiasan cahaya. Kemudian kita ukur sudut datangnya cahaya. Seperti ini. Sudut biasnya. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum dengan lensa cembung. Caranya kita akan fokuskan satu lensa cembung pada huruf, kemudian perlahan kita jauhkan sampai tidak terlihat. Sudah tidak terlihat. Silakan diukur Pak Ferdi. Sudah. Setone lensa cekung 30 cm cekung. 32. Baik, selanjutnya kita melakukan praktek dengan lensa cekung. Yang cara kerjanya kita fokuskan pada salah satu huruf atau kalimat, kemudian kita amati sifat-sifat dari bayangan tersebut. Semakin lama semakin tidak terlihat atau mengecil. Selanjutnya kita siapkan lensa cembung, layar, kemudian lilin dan penggaris panjang. Kemudian kita letakkan lensa cembung untuk memperoleh
bayangan tajam. Nah, kita dekatkan bendanya ke cermin beserta lilinnya. Kemudian kita ukur jarak masing-masing dari benda ke lensa cekung itu 5 cm, dari lilin ke lensa itu 9 cm. Kemudian kita amati untuk memperoleh sifat-sifat dari bayangan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, bintik buta. Yang pertama, siapkan alat yang diperlukan. Gambar A dengan tutup mata kiri dengan jari-jari, tutup mata kiri dengan jari-jari. Mbak Ain, Bu Iin siapkan. Pak Ferdi silakan diukur kurang lebih 60 cm. Yang pertama kita ukur 60 cm. Pusatkan pandangan mata kanan Anda pada tanda plus. Selanjutnya secara perlahan-lahan dekatkan gambar pada bagian muka Anda dengan pandangan mata kanan yang terfokus pada tanda plus tersebut. Bu, stop. Stop, Bu. Masih tambah jelas? Sudah nggak jelas, Bu, ini. Berapa senti Pak Ferdi silakan Lihat, diukur. Pak. 42 cm. Tidak jelas ya? Iya, sudah tidak jelas, Bu. Selanjutnya kita percobaan bintik buta yang kedua. Tutuplah mata kiri dengan jari tangan Anda. Dengan mata kanan pandangan terfokus pada tanda positif. Secara perlahan dekatkan gambar tersebut ke arah muka, sementara pandangan Anda tetap tertuju pada pada positif, tanda positif. Pada jarak berapa? Garis pendek tampak menghilang. Stop. Berapa? Silakan Pak Ferdi diukur. 27 Silakan dimundurkan kembali. 27 cm. Selanjutnya dimundurkan kembali. Pada jarak berapa? Ibu nek gak rampung ki kirimnya guna apa ya, Pak? Dimundurkan nanti kelihatan yang itu kan. Terus masih terlihat seperti Selanjutnya pada jarak berapa garis pendek tersebut terlihat kembali? terus stop. Oh, 52. Nah, selesai. Oke, praktikum berikutnya mengenai iris pupil mata pada manusia. Silakan Bapak Ferdi untuk menutup kedua matanya. Oke, langkah berikutnya yaitu kita nyalakan lilin. Nah, setelah itu kita dekatkan sekitar jarak 10 cm dari mata kanan Pak Ferdi. Saya lilinnya belum nyala sempurna. Oke, kita dekatkan. Silakan dibuka tangan mata kiri. Mata Mata kiri. kiri. Oke, mata kirinya silakan Ini dibuka. ya? Ya. Bukan mata kiri. Hmm, Amati pupil. sudah. Diamati Bu Rubiatan. Oke, sudah dicatat. Sudah. Setelah itu kita matikan lilin. Terus buka mata kanannya. Kanan, buka.
Silakan diamati kelihatan dan dicatat. Oke, sudah. Oke, praktikum berikutnya yaitu mengamati tentang iris pupil mata kucing. Yang pertama kita bawa kucing ke tempat gelap, bisa di zoom untuk melihat bentuk pupil matanya. Nah, gak kelihatan ya karena gelap ya. Kalau dari hasil ini, ketika di tempat gelap pupil mata kucing itu membesar. Nah, guys, yang selanjutnya coba kita beri cahaya dengan menggunakan lampu senter. Itu bisa dilihat pupil matanya berbentuk menjadi oval dan mengecil. Sekian praktikum dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.